Pedang bukan sembarang pedang. Pedang diasah tajam teruji. Saya datang bukan sembarang datang. Insya Allah kita bersama akan mengaji. Ijo-ijo buah rambutan, cuci piring di kolong jembatan. Biar kenal biar bukan, yang penting persahabatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala zalika minasyahidin. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dan yang terpenting lagi adalah khairid dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum salat subuh. Apa hebatnya 2 rakaat sebelum salat subuh? Rasulullah pernah menerangkan kalau Rasulullah SAW khairid dunya wa ma fiha, lebih hebat dari dunia dan seisinya. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak ibuku sudah meninggal ya Rasul. Dulu semasa hidupnya saya belum sempat ngurusin dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pernahkah kamu memberi sesuatu? Justru itu ya Rasulullah, saya jauh dari Rasulullah, dari kedua orang tua saya. Pertanyaan Rasulullah, sholatlah kamu 2 rakaat sebelum subuh. Apa hubungannya? Saya sekarang mau tanya sama bapak ibu sekalian. Adakah di ruangan ini yang pernah ngasih uang sama orang tua kita 1 hari 2 miliar? Gak ada. Adakah di antara kita yang pernah ngasih orang tua kita 1 hari 1 miliar, Pak? Turun lagi deh, 500 juta. 1 hari 500 juta. Jangan ngasih, kita juga gak punya. Turun lagi deh, 250 juta. Kata Rasulullah, kalau kau sholat 2 rakaat sebelum subuh, kau sudah memberi pada orang tua 10 miliar lebih. Jadi pahala tadi Pak, 2 rakaat yang kita laksanakan itu menjadi amal jariah kepada orang tua kita yang nilainya sama dengan 10 miliar, mungkin lebih lagi. Loh kok bisa? Kan hadisnya khairid dunya wa ma fiha, lebih mahal dari dunia dan kira-kira ada yang tahu Pak harga dunia dan seisinya berapa ya Pak? Rudal Irak itu Pak, rudal Iran itu Pak. Rudal Iran satu aja itu harganya 23 miliar. Ayo, ya kan? Jadi Pak, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh kata Rasulullah khairid dunya wa fiha. Ya Pak ya. Jadi tadi kita udah memberi pada orang tua kita. Besok kita kasih lagi sama orang tua kita, Pak. Supaya apa? Supaya kita kumpul di surga. Wah, luar biasa, Pak. Ini pada mau masuk surga kan? Bapak-bapak nanti di surga punya istri 70 bidadari semua. Kira-kira kalau punya istri 70 sempat nggak pakai celana kolor? Nggak sempat pakai celana kolor, jadi pakai apa? Sarung aja udah. Baik Pak, hari ini kita akan membahas tentang 10 alasan membela Palestina, 10 alasan mencintai Palestina. Loh kok pentingnya? Apa nih pentingnya? Pentingnya supaya kita ditanya oleh Allah, kita sudah tahu. Kenapa kamu mencintai Palestina? Kenapa? Dan kenapa Palestina sampai hari ini masih dijajah? Nanti kita akan jawab. Kenapa dunia Arab kok meneng ae? Aku meneng ae, Pak. Cicing wae. Bahasa Padang apa itu? Enggak. Kenapa? Kita akan bahas, Pak, pagi ini biar kita tahu. Kenapa kok yang bela harus Iran? Iran tuh Syiah, kenapa? Kita akan bahas. Ya. Yang pertama, kenapa Yahudi itu benci banget sama kita?
1500 tahun yang lalu Allah udah mengingatkan dalam Al-Baqarah ayat 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak akan suka kepada kamu sebelum kamu masuk agama mereka. Dalilnya Al-Baqarah 120. Quran ini Pak, nggak akan suka pada kamu. Tuh. Ya. Makanya kalau bisa ya kita boikot produk-produk. Ini hari ini ada demo wanita di depan kedutaan di depan patung kuda itu. Paling tidak kita hari ini membahas tentang itu, ya. Baik, alasannya lagi saya akan ceritakan. Ini benderanya orang Zionis, orang Yahudi. Ini benderanya. Kebetulan ini bulan Muharram, Pak. Kita juga akan bahas kenapa. Ini bulan Muharram ini kenapa dihormati oleh orang Yahudi. Ini orang Yahudi hari ini puasa, Pak. Puasa hari ini. Mau besok. Hari ini gak puasa, yang di besok puasa tanggal 10. Kita hari ini harus puasa, ya. Baik. Ini maknanya, Pak. Bendera Yahudi itu digambarkan sebagai cita-cita orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya organisasi namanya Zionis. Jadi saya katakan, Pak, ya. Jadi nggak semua orang Yahudi itu jelek. Yang jelek itu, yang karakternya jahat itu Zionis. Ini sebetulnya ini perang antara Israel dan Iran ini, Pak. Ini sangat disukai oleh Benyamin Netanyahu. Padahal Benyamin Netanyahu juga didemo oleh masyarakatnya, Pak. Oleh masyarakatnya didemo juga dia. Kenapa didemo? Karena Benyamin Netanyahu itu juga koruptor di negerinya. Jadi kalau ada perang nih, dia senang karena perang. Berarti pengadilan, kejaksaan di sono nggak mengadili dia. Kalau lagi perang, bila perlu perang terus-terusan. Karena kalau nggak perang, dia akan diadili sebagai penjahat korupsi. Tuh masalahnya. Saya punya teman wartawan berkata seperti itu. Di negerinya juga didemo dia. Jadi orang Israel juga semua ingin tidak ada perang ini. Ya, jadi nggak semuanya orang Israel itu. Buktinya di Madinah banyak orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah dan mereka puasa tanggal 10 Muharram. Garis biru di atas itu Sungai Nil. Garis biru di bawah itu Sungai Efrat. Sungai Efrat itu antara Jordania sama Palestina. Jadi dia ingin dua sungai itu dia kuasai. Kalau dua sungai itu dikuasai, maka tengah-tengahnya itu tentu milik dia gitu. Inginnya seperti itu. Mereka ingin menguasai Asia Afrika, Sungai Nil di Afrika Utara, Mesir, Sungai Efrat, Asia, Irak dan lain sebagainya. Dia ingin kuasai itu. Kenapa? Karena orang Yahudi ini orang yang selalu dijajah, Pak. Nanti saya cerita gimana ceritanya itu orang Yahudi itu. Ya, nanti kita akan ceritakan. Kenapa orang Yahudi itu ada di Palestina itu kenapa? Ya. Supaya kita tahu, jadi dalilnya Al-Qur'an memuliakan Aqsa itu adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Aqsa. Nah, kita akan lihat dulu dalil-dalilnya ya. Nah, ini sejarahnya. Saya mau cerita dulu biar tahu sejarahnya. Kenapa ada orang Yahudi? Jadi Nabi Ibrahim itu, Bu, punya istri berapa, Bu? Dua. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Nah, jadi kalau bicara poligami, ibu-ibu jangan marah ya. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Dua. Yang pertama Siti Sarah. Siti Sarah itu orang Palestina, Bu. Tapi dia orang Yahudi tapi tinggal di Palestina maksudnya. Orang Yahudi tapi tinggal di Palestina. Yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar itu orang Arab. Jadi Nabi Ibrahim punya istri dua. Dari Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Perhatikan. Saya nggak akan cerita Siti Hajar ya. Siti Hajar itu punya anak Nabi Ismail, nanti punya keturunan Muhammad.
Nggak cerita itu dulu. Saya cerita yang atas aja. Siti Hajar ya saya cerita, ya. Siti Hajar. Jadi Siti Sarah cerita ya. Siti Sarah itu punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Ruben, Simeon, Simon, Levi, Yehuda, Naftali, Gad, dan Ansher, Issachar, Jabulon, Yusuf, Bunyamin. Berapa orang tuh? Berapa? 12. Dia punya 12. Jadi dari Siti Sarah itu orang Yahudi, punya anak Ishak, punya anak Yakub. Sampai hari ini orang Yahudi itu meyakini yang jadi kurban itu bukan Ismail, tapi Ishak. Bahkan ulama-ulama Islam juga banyak, Pak, yang meyakini bahwa yang dikurbankan itu bukan Ismail, Ishak. Kenapa? Karena Al-Quran gak menerangkan nama Ismail itu. Iya kan? Yang ada kan inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, berkorbanlah kamu. Gitu. Ya kan? Terus ketika mau dikorbankan datang iblis kan? Datang iblis. Makanya ada ritual melempar jumroh. Iblis itu melempar jumroh sampai iblis itu matanya pecah satu, Pak. Jadi picak bahasa kitanya ya. Yang sebelah kanan picak itu dilempar oleh Nabi Ismail. Konon kabarnya begitu. Oke, kita lanjut nih, Pak. Jadi Nabi Yakub punya anak namanya Ruben, Simon, dan lain sebagainya. 12. Di antaranya Yusuf. Yang 12 orang ini, Pak, ini berbisik kepada ayahnya. Ayah, saya mau ngajak main Nabi Yusuf. Kemana? Pokoknya ke tempat mana lah. Ya udah, kau bawa. Hati-hati ya. Padahal Nabi Yusuf mau dijeblosin ke sumur. Jadi kalau mau tinggal di istana, masuk sumur dulu. Kayak Nabi Yusuf. Jadi dibawa tuh Nabi Yusuf, Pak, dibawa. Sebetulnya di antara 12 ini yang merasa kasihan sama Nabi Yusuf namanya Benyamin ini, Pak. Benyamin ini, makanya banyak orang Yahudi namanya Benyamin. Benyamin Netanyahu, Benyamin Yahova, Benyamin banyak tuh di Indonesia juga ada Benyamin S. Tarsan Kota. Tarsan Kota Benyamin S. Teman mainnya Ida Royani. Ya. Jadi Benyamin itu nama Yahudi itu ya. Jadi di antara mereka ini punya adik yang kakaknya Benyamin namanya Yusuf. Yusuf ini masukin, Pak, ke dalam. Kenapa masukin? Karena mereka iri sama Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub ini sayang benar sama Nabi Yusuf itu. Karena Nabi Yusuf pernah cerita begini, Pak. Ayah, saya mimpi semalam. Bintang, bulan, matahari sujud sama saya. Oh, kamu jangan cerita sama kakak-kakak kamu nih. Bahaya nih. Kenapa? Itu pertanda kamu mau jadi raja. Oh, raja di mana? Pokoknya nggak tahu di negeri mana. Jangan cerita. Rupanya ada yang dengar, Pak. Udah kita buang aja katanya, biar mati dia. Dibuanglah Nabi Yusuf. Ya enggak? Tapi caranya gimana? Bajunya diambil, bajunya ditetesin darah. Supaya dia pulang laporan sama bapaknya, Nabi Yusuf dimakan serigala. Wah, Nabi Yakub nangis, Pak. Nggak berhenti-berhenti sampai buta. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini, Pak, ada orang yang mau ngasih minum apa? Unta. Nabi Yusuf itu begitu melihat ada ember, tahu ember, Pak? Langsung dipegang tuh ember itu, ditarik. Ternyata ada anak kecil. Anak kecilnya tampan, Pak. Cakep. Ada mahasiswa saya, Pak, nanya, Ustaz, Nabi Yusuf itu ganteng ya? Ganteng Nabi Yusuf. Gantengan mana sama Nabi Muhammad? Kira-kira bapak-bapak juga pertanyaannya seperti itu ya? Pak Hadi pertanyaannya seperti itu ya? Gantengan mana? Kata orang Islam ganteng Nabi Muhammad, tapi Quran mengatakan Yusuf itu ganteng, Pak. Mau tahu nggak bedanya apa? Mau tahu nggak bedanya apa, Pak? Mau tahu aja apa tahu banget? Tahu aja apa tahu banget ini? Begini, Pak. Kalau Nabi Yusuf itu ganteng dan cakepnya individual, Pak. Kalau Nabi Muhammad ganteng dan cakepnya universal atau rahmatan lil alamin.
Loh, contohnya gimana Pak Ustaz? Begini. Kalau Nabi Yusuf berdiri dengan Pak Hadi misalnya, Nabi Yusuf sama Pak Hadi. Itu Nabi Yusuf tambah tampan, Pak Hadi tambah hancur. Ini cerita aja Pak Hadi, mohon maaf ini ya. Wah, hancur. Karena ketampanan Pak Hadi disedot oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk ke pasar, sepasar jelek semua Pak. Nabi Yusuf paling cakep. Mana dalilnya? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Kau kumpulkan 200 wanita. 200 wanita Pak, kumpulkan. Masing-masing kasih pisau sama apel. Kata Siti Zulaiha, nanti Yusuf saya suruh lewat, kamu akan lihat betapa hebatnya dia. Begitu Yusuf lewat, 200 wanita ini Pak, dia lagi ngirisin apel, rupanya yang diiris tangan. 200 orang teriris tangan gara-gara melihat Nabi Yusuf. Dalilnya mana? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na. Makanya dalil itu oleh anak-anak pesantren dijadiin ilmu pelet. Oh iya. Ya. Kalau mau punya bini lagi, tanya tuh, baca ayat itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na. Insyaallah Pak. Jangankan gadis, nenek-nenek nengok. Dan gadis, nenek-nenek nengok pacan itu. Ya. Kalau Nabi Muhammad Pak, Nabi Muhammad itu universal, rahmatan lil alamin. Kalau dia berdiri dengan saya atau dengan Pak Hadi atau dengan siapa semua, kita tambah ganteng Pak dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk dalam pasar semua tampan dan ganteng dan cantik Pak. Ada sepasang suami istri bertengkar Pak. Bertengkar Pak. Kata bininya, dasar lu jelek, lu yang jelek. Begitu Nabi Muhammad masuk, kata bininya, lah bang, lu kelihatan ganteng sekarang. Kata istrinya, lu juga kelihatan cakepan lu kayak sehari ini sekarang. Emang zaman dulu ada sehari ini? Kenapa? Karena Nabi Muhammad masuk ke pasar itu, tampan semuanya. Kalau dalam Barzanji itu ada namanya antas samsun anta badarun anta nurun fawqan nuri. Dialah cahaya di atas cahaya. Itu Pak. Nanti kita bahas tentang Rasulullah. Itu bedanya Pak. Jadi Nabi Muhammad itu gantengnya universal. Kalau Nabi Yusuf individual. Sampai situ dulu. Nanti nggak beres ini. Oke ya. Nabi Yusuf dibawa Pak oleh orang-orang yang sedang menggembala unta itu. Wah, ini anak ganteng. Zaman itu zaman jual beli orang Pak. Udah biasa itu. Ini kalau dijual sama kerajaan mahal nih, bos, keluar biasa. Wah, kita punya duit katanya. Betul-betul Pak, dibawa ke kerajaan, ditawarkan. Itu yang namanya Siti Zulaiha senang. Emang udah gak punya anak, dia senang banget. Ya Allah, udah saya beli aja, berapa maunya? 3.000 dinar. Wah, 3.000 dinar dia beli. Udah beli. Jadi Nabi Yusuf masuk istana. Kebetulan Siti Zulaiha ini suaminya impoten. Itu impoten Pak. Impoten itu dia nggak bisa berhubungan dengan istrinya. Jadi Siti Zulaiha itu nggak pernah disentuh oleh suaminya. Coba ibu bayangkan Bu, bertahun-tahun nggak pernah disentuh oleh suaminya. Tiba-tiba di rumahnya ada laki-laki ganteng, Yusuf namanya. Oh, dalam Injil Yosef, ganteng luar biasa. Aduh ya Allah. Ini hari-hari Jumat, ada ustadz pakai jubah. Walau hari mau kiamat, cintaku tidak berubah. Cinta bener itu Pak. Maka singkat cerita, Nabi Yusuf jadi raja Pak di Mesir. Jadi raja di Mesir. Ingat loh, Nabi Yusuf orang apa? Orang Yahudi. Ingat loh, di situ berkembang biak orang Yahudi Pak. Berkembang biak. Satu ketika ada musim panas. Nabi Yusuf ini salah satu mujizatnya Pak, takwil mimpi. Kalau ada orang bermimpi, cerita sama Nabi Yusuf, dia bisa terangkan itu Pak. Oh, kamu mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Yusuf, saya mimpi semalam dikejar nenek-nenek. Nenek-nenek jangan kejar lo.
Itu namanya rezeki, insya Allah kamu bisa. Lumpuhin Nabi Yusuf itu Pak. Jadi satu ketika ada musim panas 7 bulan lamanya Pak. Nah saudara-saudaranya ini Pak cari makanan datang ke situ. Nabi Yusuf tahu itu saudaranya, tapi Nabi saudaranya nggak tahu itu Nabi Yusuf. Sini, itu namanya Nabi Pak. Saudaranya dimaafkan Pak sama dia. Udahlah nggak apa-apa, lupakan masa lalu. Nih bikin surat, nih kasih surat kepada ayah. Masih ada nggak ayah? Ayah kami masih ada. Ayah kami buta. Panggil, dipanggil Pak ayahnya. Lalu Allah kasih matanya melek lagi dan berpelukanlah Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub. Dan orang Yahudi berkembang pesat sekali Pak. Di mana? Di Mesir. Pada saat Nabi Yusuf wafat, nah bergantilah rajanya menjadi raja yang dolim. Namanya siapa? Faraos. Bahasa Al-Qur'annya namanya apa? Fir'aun ini Pak. Allah, kerajaan Pak. Nggak boleh orang lain yang jadi raja, harus anaknya. Makanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Faraos 1, Faraos 2, Faraos 3 terus. Nggak boleh Pak. Undang-undang KPK dirubah Pak. Undang-undang semua dirubah sama dia. Yang penting gue yang jadi. Nepotisme Pak. Nah itu ya. Jadi mulai saat itulah. Dan orang-orang Yahudi yang ada itu dianiaya, dizolimi. Nah itu Pak ceritanya. Jadi orang Yahudi itu keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Makanya ada yang nanya, Ustaz, kenapa orang-orang Yahudi itu cakep-cakep, ganteng-ganteng? Ya keturunan Nabi Yusuf, gimana? Lihat bintang-bintang tuh. Ya, mereka mancungnya keluar Pak. Kalau kita kan ke dalam mancungnya. Atau ke samping gitu. Ya kan? Itu sejarahnya, oke? Jadi jadilah Raja Fir'aun. Habislah tuh. Raja Fir'aun bikin keputusan. Barang siapa yang lahir anak laki-laki harus dibunuh. Karena Fir'aun bermimpi jenggotnya dicabut. Itu pertanda kerajaanmu akan tumbang. Maka semua laki-laki harus dibunuh. Maka lahirlah di suatu tempat seorang ibu melahirkan seorang anak namanya Moses. Musa namanya. Musa, Nabi Musa ini dihanyutkan Pak. Dan dia masuk istana. Jadi kalau mau masuk istana tadi harus dihanyutkan ke sungai dulu. Masuk istana insya Allah itu. Kalau Nabi Yusuf tadi masuk ke sumur. Ingat ini. Jadi ingat, biar sejarahnya tahu ada apa, kenapa Yahudi ada di Palestina. Kenapa Yahudi ada di Palestina? Belum selesai cerita kita. Ini masih di Mesir Pak. Habis orang Yahudi Pak. Lama-lama Nabi Musa itu Pak tumbuh besar. Nabi Musa melihat orang yang sedarahnya, orang yang serasnya, orang yang sekelasnya, sebangsanya dianiaya. Ini nggak benar nih. Apalagi Nabi Musa dapat firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, kau lawan. Makanya Pak, nabi-nabi yang perjuangannya berat itu disebut Nabi Ulul Azmi. Ada berapa Nabi Ulul Azmi? Ada 5. Yang pertama Nabi Muhammad melawan pamannya. Berat melawan keluarga itu Pak. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Rata-rata itu berperang melawan keluarga. Ulul azmi. Dan Nabi Musa itu Pak, itu istimewa. Disebut dalam Quran 125 kali. Istimewa Nabi Musa itu. Nabi Muhammad cuma 50 kali, 52 kali. Musa 125 kali Pak disebutkan dalam Quran. Dan Nabi Musa itu Pak, istimewanya lagi, Nabi Musa itu kalimullah. Tahu kalimullah? Bisa ngobrol sama Allah itu Pak. Bisa ngobrol sama Allah. Ngobrol. Dengar suaranya. Itu kalimullah. Hebat tuh Nabi Musa itu Pak. Ya.
Perjuangannya Nabi Musa itu saking beratnya, Nabi Musa didampingi oleh 3 nabi. Nggak main-main tuh. Yang pertama, Nabi Harun sebagai juru bicaranya. Yang kedua, Nabi Syuaib sebagai penasehatnya. Yang ketiga, Nabi Khidir sebagai gurunya. Saking beratnya ditemani oleh 3 nabi. Nabi Musa itu. Nih hari ini nih, ya tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 ini harinya Nabi Musa. Kita akan cerita nanti. Maka Nabi Musa tampil ke depan. Dia kalau melihat orang Yahudi dianiaya oleh orang-orang Arab, oleh orang Mesir, itu dipegang Pak. Orang itu dipegang sama Musa, dipukul. Anehnya, Nabi Musa kalau mukul orang pasti mati Pak. Itu Nabi Musanya sendiri bingung. Kenapa ya? Saya kalau mukul orang pasti. Jangan dipukul Pak, ditempeleng aja sama Musa, mati orang itu Pak. Musa sendiri bingung. Kenapa ya? Coba. Akhirnya banyak orang mati dipukul sama Musa, lapor sama Firaun. Bos, nah anak lu bos. Anaknya kan diurus dari kecil Pak. Anak lu bos. Setiap mukul orang pasti mati. Orang mana yang dipukul? Orang kita. Orang kita dia bilang. Orang Arab maksudnya. Orang kita Pak. Dia ngebelain orang Yahudi. Dasar Yahudi dia tuh katanya. Itu Pak. Itulah awal mula orang Yahudi dibenci. Dasar Yahudi. Akhirnya Nabi Musa, ya singkat cerita lah, nggak usah saya ceritakan tuh soal ular segala macam gitu ya. Al-Baqarah ayat 50 mengatakan bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk mengajak orang Yahudi untuk menyeberang lautan. Al-Baqarah ayat 50. Sampailah di mana Pak? Di Kan'an. Kan'an itu di mana? Di Palestina. Itulah sejarah pertama kali orang Yahudi dibawa kemana? Palestina. Tapi Nabi Musa berkata kepada mereka, wahai orang Yahudi, saudara-saudaraku, ingat negeri ini bukan negerimu. Ingat, negeri ini bukan negerimu. Dan kita nggak punya negeri katanya gitu. Nggak punya negeri Pak. Emang di mana tinggalnya? Nggak ada. Nah itu sejarahnya. Jadi ingat ya, Siti Sarah istri Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub. Nah, lanjut ya. Ini ayatnya Al-Baqarah ayat 4 ya. Itu dalam kezaliman Firaun, Nabi Musa menyelamatkan Yahudi. Kita lanjut ya. Orang Yahudi itu Pak. Kenapa orang Yahudi itu pinter Pak? Yang menciptakan handphone siapa? Yang menciptakan listrik siapa? Thomas Alva Edison. Yahudi Pak. Yang menciptakan apalagi? Mesin-mesin, mobil semua Yahudi. Karena di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 47 dikatakan, wahai orang-orang Yahudi, wahai bangsa Israel, nikmatku besar kepadamu, aku melebihkan kamu dari semua makhluk yang ada. Jadi Allah lebihkan Pak. Gantengnya dia paling ganteng, pinternya dia paling pinter Pak. Oh Yahudi, dahsyat itu. Apalagi coba yang nggak dimiliki Yahudi, pinter dia Pak. Quran yang berkata itu, ya Quran yang berkata. Tapi orang Yahudi ini dilaknat oleh Allah. Al-A'raf ayat 166. Falamma atau an ma nuhu anhu qulna. Kemudian mereka bersikeras melampaui batas. Contohnya begini nih. Ini orang Yahudi nih Pak. Satu-satunya bangsa Pak yang dikasih makan sama Allah, makanannya datang dari surga, orang Yahudi. Ketika nyebrang Pak, nyebrang laut itu, dibukain lautnya sama Allah. Kurang apa Pak? Kalau dibanding sama Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad hijrah Mekah Madinah 600 km jalan kaki Pak. Nggak dikasih pesawat sama Allah, enggak. Tuh Pak. Tapi umat Nabi Musa, Yahudi Pak, tinggal nunjuk Nabi Musa, terbuka Pak. Kurang apa yang Yahudi? Disayangnya sama Allah. Begitu sampai sono, orang Yahudi bilang sama Nabi Musa, "Woi Musa, honger nih, honger." Tahu honger apa? Lapar nih, lapar Bu, lapar.
Nabi Musa tinggal berdoa, ya Allah, umatku lapar ya Allah. Turun makanan dari langit, Pak. Turun makanan dari langit. Ada rendang, ada capcay, ada gado-gado, ada somai, ada ikan pepes. Semua Pak makan itu. Ribuan orang itu makan. Makanan turun, Pak, turun. Makan semuanya. Ngomong begini, Musa, Allah mana Allah? Kenapa nggak ikut makan sama kita? Kurang ajar. Itu kan kurang ajar tuh, Pak. Itu orangnya Pak. Yahudi. Dan lebih parah lagi orang Yahudi itu, Pak. Sepeninggal Nabi Musa, diutus Nabi Zakaria, dibunuh Nabi Zakaria. Diutus Nabi Ilyasa, dibunuh Nabi Ilyasa. Diutus Nabi Yahya, dibunuh Nabi Yahya. Di antara 25 nabi itu, Pak, cuma 5 yang Arab, Pak. Yang 20 Yahudi semuanya. Rata-rata dibunuh, Pak. Orang Yahudi itu, Pak. Suka membunuh nabi. An-Nisa ayat 155. Sering membunuh nabi mereka. Itulah, Pak. Orang Yahudi itu kurang ajar, Pak. Padahal udah dikasih kelebihan, Pak. Udah dikasih kelebihan. Apa semua dikasih sama Allah. Kepandaian, kecerdasan semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan jawab dulu kenapa kita harus mencintai Palestina. Yang pertama, kita wajib berziarah ke Palestina, ke Aqsa. Wajib sebetulnya. Ya. La tushaddar rihal illa thalatha. Janganlah kau bersengaja melakukan perjalanan. Jadi gini maksudnya, Pak. Kalau kita belum ke Mekah, belum ke Madinah, belum ke Aqsa, itu jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Korea, itu dalam hukum fikih haram hukumnya, Pak. Jadi ke Mekah dulu, ke Madinah dulu, kalau lagi aman, ke Aqsa dulu. Baru kau boleh kemana-mana. Kecuali 3. 1, menuntut ilmu. 2, berobat. 3, kerja. Itu 3. Kalau cuma sekedar jalan-jalan, nggak boleh. Kita ngumpulin duit. Mau kemana tuh ngumpulin duit? Mau ketemu Syahrul Khan, India. Nggak boleh itu. Umroh dulu, umroh. Jadi umroh itu rangkaiannya 3 sebetulnya, Pak. Mekah, Madinah, Aqsa. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa diizinkan Allah untuk ke Aqsa, ya. Terus itu alasan yang pertama. Yang kedua alasannya adalah keutamaan sholat di Masjid Aqsa. Wassalatu fi Baitil Maqdis bi 500 salat. Jadi sholat di Baitul Maqdis atau di Aqsa di Palestina itu seperti mengerjakan 500 kali sholat di Betul. Jadi hakul yakin. Kalau di hakul yakin dapat 1, di sana dapat 500. Nah, coba ya. Tuh. Yang kedua, Masjid Aqsa itu adalah masjid yang kedua diletakkan di dunia ini, Pak. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Itu masjid pertama ya, nomor masjid kedua di dunia ini yang diletakkan langsung oleh Allah. Jadi batunya yang pertama kali meletakkannya Allah. Allah yang pertama kali, Pak, meletakkannya itu. Ya. Kedua, itu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. 4. Kiblat pertama umat Islam. Makanya di Mekah itu ada masjid apa? Kiblat. Rasulullah itu, Pak, ngadepnya nggak ke sono. Ya, menghadapnya ke sono. Jadi dibelokin, Pak. Nah, ya. Jadi itu pertama kali kiblat pertama selama 17 bulan. Orang Islam tuh kalau sholat tahajud sana ngadepnya. Ya, yang kelima, titik akhir perjalanan Isra Mi'raj. Jadi dia dipilih oleh Allah untuk subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 5. 6. Negeri para nabi dan rasul. Wah, nabi rasul banyak lahir di situ. Saya bilang tadi 25 nabi, cuma 5, Pak, yang orang Arab itu, Pak.
20-nya itu semuanya orang Yahudi. Apalagi kalau yang nabi-nabi sebelumnya Pak, 24.000 nabi. Itu orang Yahudi rata-rata. Nabi itu. Sebetulnya istimewa orang Yahudi itu. Nggak ada nabi orang Indonesia. Nggak ada. Kecuali yang ngaku nabi. Di Bogor ada Mang Kosasih namanya, ngaku nabi. Di Purwokerto ada namanya Tukimin, ngaku nabi. Kalau Nabi Tukimin merepot Pak, salawatnya repot. Kalau Nabi Muhammad kan enak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tukimin, Allahumma sholli ala Sayyidina Tukimin, repot. Allahumma sholli ala Sayyidina Tukimin, repot. Kalau Muhammad kan enak ya. Nomor 7, kota Baitul Maqdis itu akan menjadi padang mahsyar. Nanti kita dikumpulkan Pak oleh Allah, ya banillahil abtina fi Baitul Maqdis faqala ardul mahsyar wal muntashar. Jadi nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan padang mahsyar itu semua tempatnya di mana? Di Palestina. Jadi Palestina dipilih oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Disebut padang mahsyar itu di Palestina nanti. Jadi kita harus cinta sama Palestina Pak, supaya Palestina begitu itu ngakuin kita, oh ini yang pernah bela kita. Oke ya. Nomor 8, Dajjal akan dibunuh di sana di Palestina. Dajjal itu Pak. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan umatku tidak berjumpa dengan Dajjal. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Kau sampai berjumpa, kau sampai ngajarin kami supaya nggak ketemu Dajjal. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita pada tasawuf akhir, ingat nggak? Tasawuf akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnah masihi Dajjal. Setiap hari 5 kali kita suruh baca itu. Kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya iman umatku kalau ketemu Dajjal nggak bakal kuat. Kenapa? Dajjal bisa bikin orang miskin jadi kaya seketika. Dajjal bisa bikin orang sakit jadi sembuh seketika. Dajjal kecil udah ada Pak. Di India ada namanya Sahi Baba. Silahkan diketik di Google. Sahi Baba. Di India udah ada Dajjal kecil namanya Sahi Baba. Sahi Baba itu Pak bisa membangunkan orang yang udah meninggal Pak. Dan bahkan pernah ke Indonesia Sahi Baba. Nanti pulang diketik di Google Sahi Baba. Sahi Baba itu Pak bisa mengeluarkan air di tangan. Sahi Baba pernah mengumpulkan orang dari berbagai agama. Kata Sahi Baba, mana orang Islam? Saya. Siapa nabimu? Muhammad. Apa mujizatnya? Bisa mengeluarkan air dari jari. Gue juga bisa. Keluar air Pak. Apalagi mujizatnya? Bisa mengeluarkan permata. Wih, itu saya juga bisa. Keluar permata dari tangannya Pak. Mana orang Nasrani? Saya. Siapa nabimu? Isa. Apa mujizatnya? Bisa menyembuhkan orang buta. Mana orang buta? Sini. Dipegang sama Sahi Baba. Bisa melek. Satu ketika jenderal di Amerika itu meninggal. Dan dia satu-satunya jenderal yang tahu kunci. Nomor-nomor kunci, keburu meninggal Pak. Dipanggil Sahi Baba. Supaya dihidupkan lagi. Supaya kunci kode negara dia ucapkan lagi. Kata Sahi Baba, saya nggak perlu ke sana. Cukup videonya aja. Betul Pak, itu mayit bangun lagi Pak. Tuh Dajjal kecil, apalagi Dajjal yang besar. Kata umatku, nggak akan kuat umatku. Kata Rasulullah, umatku tidak akan kuat ketemu Dajjal. Rasulullah berdoa, jangan ketemu Dajjal. Hati-hati. Ya, jadi Dajjal akan dibunuh di Palestina. Nomor 9, bagian daratan Syam yang penuh berkah. Jadi negeri-negeri yang di kiri kanannya berkah, insya Allah. Gitu ya. Nomor 10, banyak melahirkan ulama dan tokoh Islam. Itu banyak lagi sebetulnya alasannya, tapi saya nggak sebutkan karena waktu ya. Nah ini contoh-contoh Pak. William Henry Gates, Bill Gates itu orang Yahudi Pak. Sekarang siapa yang nggak pakai handphone? Sekarang siapa yang nggak pakai komputer? Bill Gates Yahudi Pak. Mark Zuckerberg juga keturunan Yahudi yang menemukan Facebook, ya. Google Yahudi dan lain sebagainya. Banyak banget orang Yahudi karena memang diberikan.
Janji Allah di akhir zaman, kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sebelum kita memerangi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekarang Pak memelihara pohon gorgon di depan rumahnya. Sebetulnya orang Yahudi itu percaya sama Quran Pak. Buktinya apa? Itu pohon itu Pak. Itu dipelihara di rumahnya masing-masing oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena dia tahu dia bisa bersembunyi di situ. Nanti Pak, di akhir zaman orang Yahudi itu dikejar-kejar Pak. Sebetulnya orang Yahudi itu sudah mulai dibantai di mana-mana. Orang Yahudi itu pasti bikin biang kerok Pak. Makanya Hitler dulu Pak, Hitler itu membumi hanguskan orang Yahudi dan menyisakan Pak, sedikit sekali Pak. Cuma 30 orang disisakan sama Hitler. Pasukannya nanya, Hitler kenapa disisain? Yang 30 orang itu biar dia tahu bahwa orang Yahudi itu biang kerok. Ya, kayak kita akan bahas kenapa Saudi Arabia itu yang petrodolar paling kaya, bukan hanya Saudi Arabia ya teman-temannya sekutunya nggak mau membela Palestina. Saya cerita sedikit Pak. Pada 25 Maret 1975 ada Raja Saudi namanya Raja Faisal Pak. Ini raja yang paling soleh Pak. Dari semua raja paling soleh dia, hafal Quran, nggak pernah minum-minum, nggak pernah main perempuan. Dia berpuasa. Dan dia yang mengatakan lawan Israel. Lawan Israel. Dia mengatakan Raja Faisal ini Pak. Karena dia hafal Quran. Apa yang terjadi? Raja Faisal ini dibunuh oleh ponakannya. Namanya Faisal juga. Faisal bin Musaid. Ini ponakannya. Dibunuh Pak. Jadi si Faisal bin Musaid ini Pak pulang sekolah dari Amerika, lagi acara Pak. Beliau dibunuh saat menerima delegasi dari Kuwait. Dia mau ngajak semua negara Arab untuk memblokir bantuan kepada Amerika. Pada waktu itu Pak, satu barel minyak harganya 15.000 US dollar. Satu barel dibuat oleh Raja Faisal jadi 150.000 per barel. Kelimpungan Pak, Amerika Serikat kelimpungan. Nggak beli kita nih. Amerika nggak punya minyak Pak. Mobil-mobil nggak ada yang jalan karena Raja Faisal bikin keputusan. Apa yang dilakukan Amerika? Bunuh dia, dibunuh Pak. Raja Faisal dibunuh. Sejak Raja Faisal dibunuh itulah sampai hari ini nih menjadi cecunguknya Amerika. Karena trauma, takut dibunuh. Ini Pak sejarahnya. Raja Faisal luar biasa Pak. Sampai raja minyak itu tinggi harganya Pak. Dari 15.000 ke 150.000. Dibuat Amerika nggak berkutik. Pengikutnya Raja Faisal dulu ada Pak, namanya Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Dulu ada Pak, pengikutnya tuh. Cuma ketika dia dibunuh, kesininya takut, dan sampai hari ini semua takut sama Amerika. Tuh Pak. Pertanyaannya berikutnya, jadi kenapa kok yang membantu Iran? Iran itu kan Syiah. Ya, apa bedanya kita sama Syiah? Syiah itu orang-orang yang sangat mencintai Ali, Pak. Kadang-kadang orang Indonesia ini munafik, Pak. Satu sisi sama Syiah benci, tapi sama ajarannya diikutin. Apa tuh ajaran Syiah? Nikah mut'ah, Pak. Tahu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Kawin kontrak itu kawin 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dulu di Jakarta ada ulama NU Pak, kawin kontrak cuma semalam. Masih ingat kan dulu zaman dulu? Nggak usah disebut lah namanya, nggak usah disebut pesantrennya. Ya, pesantren, disebutnya ulama Pajero. Ya jangan disebut jalannya Pak. Itu Pak, diikutin kadang-kadang. Nah sekarang Pak, karena negara-negara Arab
diem, dibawa ke tiak Amerika, nggak berani membela. Waduh, kata Iran, udah gua aja dah. Akhirnya dia maju Pak untuk membela. Nah, itu jawabannya Pak. Lalu bagaimana sikap kita? Walaupun dia Syiah, ya sudahlah. Perbedaan itu kan ada 3 Pak. Perbedaan fikih, yang kedua perbedaan siasah politik, yang ketiga perbedaan akidah. Kalau perbedaan fikih mah biarin apa? Ada yang kunut, ada yang nggak kunut, nggak apa-apa. Oh di masjid ono nggak kunut, nggak apa-apa. Saya kemarin ngisi kuliah subuh di masjid Al-Ikhwan, nggak pakai kunut, iya jamaahnya banyak. Hari ini ngisi di masjid sini pakai kunut, nggak apa-apa. Tadi kunutnya saya tambahin sedikit, doa kunut nazilah buat Palestina, nggak apa-apa. Jangan saling menjatuhkan. Kata masjid yang sana, nggak pakai kunut, bid'ah, neraka loh. Kata yang pakai kunut, lu tuh katanya yang bid'ah. Nih gua nih katanya, lu neraka. Lu neraka, ini neraka. Ada anak muda lewat lah mabok. Masjid sama neraka. Neraka. Gua nggak mau masjid lah, katanya neraka semua dua-duanya. Akhirnya nggak ke masjid tuh anak muda tuh. Ya. Jadi perbedaan mazhab itu sudah Pak. Kita posisinya dukung Iran. Karena cuma Iran yang punya rudal Pak. Walaupun dia diembargo oleh Amerika, tetap dia akan kita. Mudah-mudahan dia bisa meluluh lantakan. Belum lama kepala rumah sakit Indonesia dibunuh sekeluarga. 2 hari yang lalu anak-anak Palestina lagi belajar Pak, 130 anak dibakar itu, mati semua anak-anak itu. Genosida namanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi biarkan perbedaan itu, mudah-mudahan kita dengan membahas ini kita jadi tahu, oh itu alasannya kita mencintai Palestina. Kenapa? Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar tempatnya di mana? Di Palestina. Jadi dari titik semua di dunia ini Pak, padang mahsyar itu bukannya di Joglo, bukan. Bukannya di Meruya, bukan Pak. Bukannya di Bogor, bukan. Tapi di mana Pak? Palestina. Makanya kalau kita menginjakan kaki di Palestina, Palestina akan menjadi saksi buat kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi saksi Pak. Kata Palestina, Pak Hadi udah pernah kemari. Mudah-mudahan Pak Hadi dapat surga. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Hadi jangan masuk surga sendirian Pak, sepi nanti Pak. Ajak-ajak kita semua Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu syuruk sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di mana? Di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Burung pipit terbang ke Wonogiri karena waktunya sempit, saya mohon diri. Buah jambu, buah durian, buah mengkudu, buah jeruk. Itu nama buah-buahan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.